Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Badriah dengan NIM 2314010266. Saya berasal dari PAIG. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep pendidikan menurut Quran Surah Al-Kahfi dari ayat 78 sampai 82. Di sini saya akan membacakan ayat Al-Quran terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan membacakan arti dan tafsirnya. Baiklah, saya akan mulai membacakan Quran Surah Al-Kahfi dari ayat 78 terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan ayat-ayat berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala hada firaqu baini wa bainik sa'unabbi'uka bina'wi lima lam tastadi alaihi sabra. Ammas safinatu faqanat limasakina ya'maluna fil bahri fa'aradtum an ibah wa kana wara'ahum malikun yahudu kulla syafinati hosba wa mal uhlamu fakana abawahu mu'minaini fakhosina ayur hikohuma tohyan wa kufra fa'aradna ayyubdilahuma rabbuhuma khaira minhu zakatan wa aqraba ruhma. Wa mal jidaru fakana li khulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah fa'arada rabbuka ayyablugha asuddahuma yastakhrija kanzahuma rahmatam mir rabbik wa ma fa'altuhu an amri dzalika ta'wilu ma lam tasdi alaihi sabra. Kemudian dilanjutkan dengan membacakan artinya dan tafsirnya. Di sini saya akan membacakan artinya dari ayat 78 terlebih dahulu. Di sini ayat 78 diartikan yaitu dia berkata, inilah waktu perpisahan antara aku dan engkau. Aku akan memberitahukan kepadamu makna sesuatu yang engkau tidak mampu bersabar terhadapnya. Kemudian tafsirnya yaitu mendengar komentar Nabi Musa, dia hamba yang saleh itu berkata, inilah saat perpisahan antara aku dengan engkau sebagaimana janjimu sebelumnya. Sebelum kita berpisah, aku akan memberikan penjelasan secara rinci kepadamu atas semua perbuatan yang telah aku lakukan dan membuat engkau tidak mampu bersikap sabar terhadapnya. Kesabaran dalam menuntut ilmu harus dimiliki oleh semua penuntut ilmu. Tanpa kesabaran niscaya muncul tergesa-gesahan yang pada akhirnya akan menyebabkan kegagalan.
Kemudian dilanjutkan arti yang ke-79, yaitu adapun perahu itu adalah milik orang-orang miskin yang bekerja di laut, maka aku bermaksud membuat cacat karena di hadapan mereka ada seorang raja, yaitu zalim, yang mengambil setiap perahu yang baik secara paksa. Tafsirnya yaitu, sesudah memutuskan perpisahan dengan Nabi Musa, hamba yang saleh itu menjelaskan perbuatan satu persatu. Dia mengatakan, adapun perahu yang aku lubangin itu adalah milik orang miskin yang dipergunakan untuk bekerja di laut guna mencari nafkah. Aku bermaksud merusak agar perahu itu tampak cacat. Aku berbuat demikian secara di hadapan mereka akan seorang raja zalim yang akan merampas setiap perahu yang bagus-bagus. Kemudian arti dari ayat yang ke-80 yaitu, adapun anak itu yang aku bunuh, kemudian orang tuanya mungkin dan kami khawatir kalau dia akan memaksa kedua orang tuanya untuk durhaka dan kufur. Tafsirnya yaitu, dan adapun anak yang aku bunuh itu adalah putra dari kedua orang tua mukmin yang kuat dan teguh imannya, dan kami khawatir kalau dia akan memaksa kedua orang tuanya kepada kesehatan dan kekafiran, lalu keduanya tidak kuasa menolak paksaan atas itu karena besarnya kasih sayang mereka terhadapnya. Kemudian arti dari ayat yang ke-81 yaitu, maka kami menghendaki bahwa Tuhan mereka menggantikannya dengan seseorang anak lain yang lebih baik kesuciannya daripada anak itu dan lebih sayang kepada ibu bapaknya. Artinya yaitu, dengan membunuhnya maka kami, yaitu Allah dan aku, dengan berbekal petunjuk darinya menghendaki kiranya Tuhan mereka dengan kehendak dan takdirnya menggantinya dengan anak lain yang lebih baik sifat, perilaku, dan kesuciannya daripada anak yang telah aku bunuh itu, dan lebih sayang kepada kedua orang tuanya. Kemudian arti dari ayat yang terakhir yaitu, adapun dinding atau rumah itu adalah milik dua anak yatim di kota itu, dan di bawahnya tersimpan harta milik mereka berdua, sedangkan ayah mereka adalah orang miskin yang saleh. Maka Tuhanmu menghendaki agar keduanya mencapai usia dewasa dan mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Tuhanmu. Aku tidak melakukan kesadaran kemauanku sendiri. Itulah makna sesuatu yang engkau tidak mampu bersabar terhadapnya. Kemudian tafsirnya yaitu, dan adapun dinding rumah yang aku tegakkan tanpa meminta upah itu sebetulnya adalah milik dua anak yatim di kota itu. Di bawahnya tersimpan harta bagi mereka berdua, peninggalan kedua orang tua mereka. Bila aku tegakkan lalu dinding itu roboh, aku khawatir harta itu diketahui keberadaannya dan diambil oleh orang yang tidak berhak. Dan ketahuilah bahwa ayahnya adalah seorang yang saleh yang menyimpan hartanya untuk kedua anaknya. Maka Tuhanmu menghendaki harta itu tetap terjaga di tempat penyimpanan agar keduanya sampai dewasa, dan keduanya mengeluarkan simpanannya itu untuk bekal kehidupan mereka. Itu semua adalah sebagai rahmat dari Tuhanmu bagi kedua anak yatim itu. Apa saja yang kuperbuat seperti halnya yang kulihat bukanlah menurut keinginan dan kemauanku sendiri, melainkan atas perintah Allah. Itulah makna dan keterangan dan perbuatan yang engkau tidak dapat sabar terhadapnya. Kesalehan orang tua seperti yang dicontohkan dalam ayat ini pasti akan dibalas oleh Allah. Salah satu bentuk balasan Allah adalah memberi anugerah kepada anak keturunannya. Baiklah, itulah penjelasan yang saya berikan.
Jika ada kata-kata yang salah dari saya ataupun penjelasan yang salah dari saya, mohon dimaklumi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.